师兄师姐，请起立，请合掌。烟消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人的开示。Selamat pagi semuanya, Sesung Seje. Karen Sidatan sudah membacakan pelimpahan jasa dan wenshin dari penghormatan. Karen semua tim host dan juga tim penterjemah, tim quiz dan semua tim Shinfas yang sangat bersyukur kita setiap hari mendapatkan Dharma ya, ayat Dharma yang dapat kita minum, kita meresap ya dalam batin kita apa yang kita dapat ya riwayat suci. Nah, dengan judul berikrar untuk menyucikan hati dan meredam bencana. Hari ini Hime bersama saya, kita sama-sama akan membacakan intisari. Nah, kita bisa melihat jalinan jodoh dari suci ke negara Thailand yang berada di Thailand Utara yang cukup jauh dari ibu kota ya, Bangkok. Kemudian kita juga bisa melihat jalinan jodoh kita dengan negara Afrika, mulai dari Afrika Selatan. Nah, ini beberapa yang kita dapat petik ya hari ini, ya lebih ke misi pendidikan ya. Dan kita bisa melihat bahwa di Thailand Utara telah dibangun setelah melihat kondisi yang setelah survei ya, Master sangat penuh realisasi dan cinta kasih yang luar biasa melihat keadaan Thailand Utara, dan Master berpikir misi pendidikanlah yang paling penting saat itu. Kemudian dibangun sekolah suci di Thailand Utara, dan juga di Afrika kita juga tahu sampai sekarang sudah ada Sisetang dan akan dibangun sekolah juga ya dalam proses. Nah, kita tadi pagi di ceramah pagi kita juga sama-sama melihat ya di Syria anak-anak yang korban-korban peperangan ya. Nah, mereka juga di sana sudah membimbing anak-anak yang dari yang terpisah dengan orang tua, tapi mereka juga disayang seperti anak sendiri, dan mereka sekarang sudah menjadi relawan dan juga sudah ada perencana membangun rumah sekolah juga. Jadi Master sangat di sisi kita tahu bahwa misi pendidikan itu ada di misi ketiga ya. Misi pendidikan ini juga ada semboyan, kasih sayang, belas kasih, sukacita, dan keikhlasan bersumbangsi. Dan kita bisa melihat dari poinnya ya, Master, di Thailand Utara ini, ya seperti pepatah lama yang mengatakan, belilah kail, jangan ikannya. Ya, seperti kita tahu bahwa mereka harus dibimbing untuk hidup mandiri, seperti kehidupan di Gria Cingse, para sepuh juga hidup mandiri, satu hari tidak kerja, satu hari tidak makan. Jadi kita membantu orang jangan langsung memberikan ikannya, tetapi kita memberikan kail atau pancingnya. Jadi inilah yang kita bisa terapkan ya dalam masing-masing daerah ataupun masing-masing negara. Kita bisa belajar banyak di dunia suci yang sudah ada di 128 negara. Ya kan, ya kita bisa menyimak ya ceramah Master setiap pagi, dan hari ini adalah Sabgo ya, salah. Jadi kita tidak lanjut dengan bahwa Jing yang ke-18, tapi kita lanjut dengan riwayat suci bagian ke-33. Oke, Hime Suci, boleh sapa Sesung Suci semuanya. Sylvia, 师姐感上人开示。Selamat pagi ya, Sesung Suci semuanya.
dan kanan tim Simfasiang dan tim Intisari yang mempersiapkan materi hari ini untuk kita ya bisa sama-sama menyimak. Dan hari ini tadi Sylvia juga kata tanggal 13 November 2023 adalah kalender bulan Luna, bulan 10 hari tanggal 1 ya Cid ya. Jadi nanti kita sama-sama membaca ya riwayat suci bagian 33 berikrar untuk menyucikan hati dan meredamkan bencana ya. Dan kanan semuanya, Amitofo, kembali ke Sylvia Suci. Amitofo kanan ini suci hari ini Cid ya. Karena kita sudah vegetarian, kita tidak melihat lagi Cid Sabdo setiap hari juga tidak bervegetarian. Oke, kita sama-sama baca Intisari Simfasiang yang berjudul berikrar untuk menyucikan hati dan meredam bencana. Tahun 1995 ini sejarah suci ya, di 1 Januari dimulainya program bantuan 3 tahun bagi warga kurang mampu di Thailand Utara. Tadi kita sudah menyimak ya. Dan tanggal 17 Januari penyaluran bantuan pasca gempa Hanshin di Jepang. Dan juga tanggal 3 Februari Master menggalakkan program donor tubuh untuk kepentingan medis. Dan di tanggal 1 Desember program Dunia Suci mulai ditayangkan di saluran YouTube. Next kita lihat. Itulah beberapa kejadian pada tahun 1995. Oke, poin pertama, berada di bawah naungan langit yang sama, berada di atas bumi yang sama, nyawa semua makhluk hidup setara adanya. Namun manusia diliputi ketidaktahuan, tidak dapat tersadarkan, tiada henti melukai makhluk hidup yang tak bersalah, sehingga akibatnya timbul banyak bencana. Selain melukai makhluk hidup lain, juga melukai alam. Kita telah melihat dan merasakan alam sedang memberi peringatan melalui bencana yang sering terjadi, sehingga kini kita perlu untuk menenangkan diri, berintrospeksi diri, dan waktunya untuk bertobat. Hati Buddha adalah hati yang maha cinta kasih dan welas asih. Beliau datang ke dunia manusia untuk mengingatkan kita dengan harapan setiap orang dapat menjadi bodhisattva dunia. Arah dan tujuan guru master adalah berhubung. Buddha memiliki tujuan seperti ini. Kita hendaknya membangkitkan hati dan tekad. Kita perlu untuk mensucikan dunia, mensucikan hati manusia. Setiap orang dapat menerima ajaran Buddha. Ya, ini poin pertama. Kita semua juga sudah sama-sama mengetahui ya, kita harus tiada henti melukai makhluk hidup yang tak bersalah. Ya, makhluk hidup itu kita semua juga tahu sebenarnya Master sekarang sejak COVID ya 3 tahun Master sudah sangat menitik beratkan ya, menekankan dan juga sudah sangat ketat dengan berkata Pei Su Bu Ke ya. Jadi kalau kita benar-benar ya bisa menggalakkan vegetarian, ya bukan kita sendiri aja yang tidak melukai makhluk hidup yang tak bersalah, tetapi kita juga mengajak orang-orang sama-sama tiada henti melukai makhluk hidup yang tak bersalah. Ya, kita bisa melakukan misi amal, kita bisa mendorong orang-orang atau manusia ataupun orang-orang di sekitar kita ya, kita dapat sampai pada tujuan tersebut. Tetapi kita kadang suka lupa dengan apa maksud dari makhluk hidup. Nah, juga timbul bencana-bencana, kita juga melihat ya hukum karma. Ingin kopal ini benar-benar bisa kita lihat ya di dunia-dunia yang banyak ya peperangan, banyak juga orang-orang yang seperti contoh ya di Jepang di tempat saat tsunami di daerah sana ya adalah tempat yang menjual ya sirip ikan ya. Jadi juga banyak kita bisa melihat ya di dunia suci, kita banyak bisa melihat Thai News ya, berita-berita dari Thai TV, kita bisa merenungkan kenapa bisa terjadi peperangan,
kenapa bisa terjadi bencana-bencana? Ini semua akibat ulah manusia. Kita belum mensucikan dunia, kita juga belum menyucikan hati manusia. Nah, setiap orang dapat menerima ajaran Buddha dan kita harus yakin itu setiap orang bisa. Karena setiap orang itu memiliki hakikat Buddha dan memiliki kebijaksanaan yang sangat tak terbatas ya. Tetapi adanya kekotoran batin ataupun ketidaktahuan uming ya, jadi uming bobing bupe ya, jadi kita bahasa Hokkiennya bobing pe ya, jadi di saat kita uming ya, semua tan chen ce, keserakahan, kebodohan dan juga kemarahan, semua itu akan timbul dan akan membuat daerah tersebut menjadi banyak menciptakan karma buruk. Nah, ini yang saya dapat ya. Saya setelah mendengar dan merenungkan dan melihat ya berita-berita di dunia ini. Oke, next kita lihat poin berikut. Kanan Sylvia Sejek. Poin kedua, ada sekelompok anak yatim piatu Asia di Thailand Utara hanya karena perang. Mereka harus berada di garis depan. Mereka harus meninggalkan kampung halamannya dan datang ke Thailand Utara dalam situasi perang yang berubah-ubah. Mereka harus tinggal di gunung. Sejak saat itu nasib mereka ditentukan. Mereka tidak dapat kembali ke negaranya dan juga tidak dapat datang ke Taiwan. Dengan begitu mereka juga tidak dapat tinggal di Thailand. Jadi saat mereka menikah di sini, yaitu di Thailand, melahirkan dan memiliki anak, para ayah tidak memiliki akta keluarga. Anak-anak juga tidak dapat tercatat. Oleh kerana itu, melodi kesedihan ini dinyanyikan dari generasi ke generasi. Ya, keluarga ini adalah di Thailand ya, Thailand Utara. Tadi Master juga ada menceritakan, dan setelah ada jaringan dengan mereka itu ya, jadi anak yang ketinggalan dari peperangan mereka tidak bisa pulang ya. Jadi sebenarnya mereka adalah negeri asingnya, pengungsi di Thailand Utara. Mereka hidup karena tidak ada memiliki warga, jadi mereka hidup dengan miskin. Jadi di sini setelah diketahui dari Dewan Urusan Tiongkok Rantauan itu ya, awal memberitahu mereka mau undur ya dari memberi bantuan kepada pengungsi ini di Tiongkok, Thailand Utara selama 8 tahun mereka memberi bantuan. Kini akan mundur dari Thailand Utara, maka mereka datang ya menjumpai Master ya, siapa mereka itu, yang Jiang Xiaoyan ya, Tuan Jiang Xiaoyan ya, yang saat itu berjabat sebagai Ketua Komisi Urusan Perantauan Tiongkok. Jadi datang mengunjungi Master dan memberitahu berharaplah Tzu Chi dapat membantu para pengungsi Thailand di utara ini ya. Jadi ini pada bulan April ya, Tzu Chi berangkat ya. Jadi Master menghimbau relawan Tzu Chi. Jadi disitulah ke Thailand Utara ya. Jadi meninjau ke desa-desa tadi ya, ada 64 ya. Jadi ada 4 kampung. Jadi Tzu Chi berfokus di situ ya. Jadi coba kita lihat ya. Slide kedua. Slide ketiga, sorry. Ya, pada saat itu, tadi ada bilang ya, saat itu Wakil Presiden Wong berkata bahwa anak-anak harus sekolah. Saya berpikir jika kita membangun sekolah di pegunungan, jadi Master berpikir ya, bangun sekolah di pegunungan, kita tidak dapat mencari guru kalau bangun di sana. Kita membangun sekolah sederhana di sana, yakni kelas 1, 2, 3. Dan berharap ya, Master berharap anak-anak ini akhir dapat terbebas dari anak-anak yatim piatu di Asia. Oleh kerana itu, kita harus membangun sekolah yang tempatnya dekat di Thailand, bahagian utara, agar
agar ketika anak-anak duduk di kelas 4, nah di kelas 4 ini bisa merekrut anak-anak lokal, juga bisa menjemput anak-anak dari pegunungan di Thailand bagian utara agar mereka semua bisa hidup bersama dan juga anak-anak dapat mendaftar sebagai murid. Demikian anak-anak tidak lagi sebagai anak yatim piatu Asia. Oleh karena itu kita membangun sekolah seperti ini di Ampoi Fang karena memiliki luas 20 hektar sehingga kita dapat membangun sekolah dasar menengah masih menyimpan sebagian tanah ini adalah ingin membangun sekolah kejurusan. Berharap dengan pendidikan komprehensif membuat anak-anak ini dapat tinggal di Thailand dan mengembangkan kemampuan mereka ini dan proyek harapan. Jadi inilah harapan yang anak-anak yatim yang Thailand Utara ini ya. Jadi karena ada jaringan jodoh dengan Cici ya. Jadi Cici tidak hanya memberi bantuan aja ya, tapi kita juga harapan anak-anak itu, harapan orang tua ya harus ada sekolah. Jika anak ada sekolah, tentunya mereka ada harapannya karena mereka adalah warga ya peninggalan peperangan ya. Jadi sebenarnya mereka juga adalah warga waktu peperangan datang ke Thailand Utara ya. Mereka adalah warga Tionghoa ya. Jadi setelah peperangan mereka tidak dapat pulang. Jadi tinggal di situ. Makanya disitulah mereka menikah dan melahirkan anak di situ ya. Jadi di situ mereka tidak ada kewargaan. Jadi sangat kesian sekali ya setelah Master mengetahui ini. Jadi ingin ya memberi harapan kepada mereka. Jadi memberi membangunkan sekolah ya. Bukan hanya Cici bukan hanya juga membantu mereka juga ya selain Ansen ya tenteramkan ada batinnya, tapi juga ada memberi bantuan di mana pekerjaan dan sebagainya. Coba kita lihat slide berikut, ada melanjutkan cerita ini. Ya, di Taiwan ya mengadakan perayaan gabungan pada peringatan 25 tahun misi pendidikan Cici, 10 tahun sekolah Cici di Thailand Utara. Kepala sekolah guru membawa anak-anak kembali ke Taiwan. Anak-anak telah berusia 17 tahun dan 18 tahun perawakan tubuh yang kuat, moralitas, kepekaan yang demikian, dan lain-lainnya. Sangat bagus. Belum berbicara, suara mereka sudah serak. Bahkan untuk waktu yang lama dan lama tidak bisa berbicara. Harus menunggu mereka untuk menstabilkan emosi mereka dulu. Beberapa orang ternyata mendengar mereka berbagi mengatakan bahwa mereka tinggali adalah desa pemukiman, rumah yang bangun oleh Cici. Kehidupan dibantu oleh Cici membuat ayahnya memiliki pekerjaan, kemampuan dapat memiliki hasil panen dari sebuah lahan yang besar membuat mereka sekeluarga harmonis dan bahagia. Memiliki penghasilan dalam hidup juga memberi pendidikan kepada mereka, juga dapat datang ke Taiwan. Mereka sangat terharu dan penuh dengan rasa syukur. Anak-anak yang sangat pengertian melihatnya tahu bahwa waktu dapat mendukung pencapaian segalanya. Negara Thailand, pendidikan mereka menitik beratkan pada jalan kebenaran, menghormati guru, tata krama zaman dulu, sekarang masih digunakan. Saya mengatakan kepada kepala sekolah dan guru, tata krama demikian tidak boleh dihilangkan, kelebihan yang baik dan harus dipertahankan. Itulah master kita ya. Jadi tata krama bagi Cici juga sangat penting ya. Jadi di Thailand ya juga memiliki tata krama kuno mereka ya.
Jadi Master melihat kebenaran ini, jadi harus dipertahankan tata kerama. Karena ada tata kerama, kita akan hidup akan saling menghormati dan saling kedamaian ya. Jadi tata kerama itu sangat penting. Selain itu, anak-anak ini datang ya sudah besar ya dengan sebesit niat awal Master itu ya. Jadi sehingga memberi ada satu jaringan jodoh ya. Dan setelah 10 tahun ya anak-anak itu sudah besar dan mereka ada kesempatan ya. Jadi guru membawa anak-anak ini kembali ke Taiwan dan berjumpa dengan Master ya. Jadi mereka juga hentongsu ya, sangat penuh dengan pengertian dan Master juga memuji mereka ya. Mereka memiliki tata krama dan begitu hidup dengan sehat dan telah dibeli ke sekolah dan mereka sangat bersyukur ya. Bersyukur karena ada jalinan cuci dan cuci bukan hanya membantu anak-anak, juga membantu orang tua ya, memberi orang tuanya kerjaan. Jadi ada kerjaan mereka juga bisa diberi, bukan hanya memberi pekerjaan, juga membimbing ya, yang gimana mereka bisa mentanam tanaman dan hasilan ya tadi bilang ya. Jadi bisa dijadi penghasilan bagi mereka. Itulah Ceci ya, Ansen, Ansing, Ansen Ho ya, semua dibeli ya. Tadi Sylvia juga ada bilang ya, harapan Master ya, juga harap anak-anak itu bisa bebas dari kemiskinan. Bila ada sekolah, mereka bisa bebas ya, bisa bekerja besar karena ada potensi. Dan Master juga ada kata tadi kita tidak meminta pamrih ya, tapi akhirnya anak-anak inilah setelah besar dan mereka orang tuanya bisa bekerja, jadi mereka juga bisa bebas dari penderitaan dan mereka juga akhirnya juga kembali ya menjadi relawan juga ya. Jadi itulah adalah satu kebahagiaan bagi Master juga ya. Jadi inilah Ceci ya, di mana ada bencana, disitulah ada Ceci ya. Master tidak tega melihat ya kalau kemiskinan atau orang yang menderita. Jadi insan Ceci di Thailand juga sangat tulus ya. Jadi mereka, Master tadi ada menyinggung juga ya, dia awalnya Master tidak tahu, dibilang Thailand, pikir Thailand itu kan sama ya, tapi padahal setelah mereka pensiun ya baru tahu Thailand itu ke Chiang Mai ya, itu sangat jauh ya, harus menaik kereta api 15 jam, terus mereka di pegunungan ya, jadi harus bawa mobil lagi masuk ke pedalaman gunung ya. Jadi inilah fucu ya, bersumbangsi tanpa pamrih, tapi akhirnya juga kita dapat melihat ya mereka itu bisa keluar dari penderitaan semua ini. Kan kembali ke Sylvia Suci. Ya, Kanan Suci. Ya, memang ya misi pendidikan ini ya, Master selalu berharap ya anak-anak adalah future leader ya, pimpinan di masa akan datang. Jadi harus diterapkan dari dasar ya, dari sejak dini. Jadi dengan bantuan yang Suci berikan ini, agar orang yang kita bantu itu bisa mandiri dan hidup disiplin. Jadi ini tujuan untuk membangun rumah sekolah di Thailand Utara. Nah, oke, kita lihat ya, lanjut poin kelima. Doni Suci di Afrika. Pada mulanya berawal dari Afrika Selatan, sekelompok wirausahawan dari Taiwan datang di Afrika Selatan. Mereka melebarkan usahanya di sana. Mereka pernah juga mengalami konflik kulit hitam dan putih di sana. Di Afrika Selatan, setelah seorang yang bernama Tuan Huang mengenal Tuan Li Runtung atau relawan kehormatan, kita di Taiwan dan melihat apa yang dilakukan oleh Ceci. Tuan Huang kemudian merasa tersentuh, mulailah menjadi satu benih yang masuk ke dalam hatinya. Pada saat yang sama,
seorang yang mendirikan pabrik di Afrika Selatan bernama Zhang Minhui, yang juga paman dari Tuan Huang. Jadi ada sekelompok wirausahawan dari Taiwan di Afrika. Mereka adalah bibit-bibit pertama dari apa yang mereka dengar dan lihat, kemudian dibagikan dengan yang lainnya dan membangkitkan hati orang-orang. Nah, ini dimulai dari sekelompok pengusaha-pengusaha ya, wirausahawan dari Taiwan ke Afrika. Nah, jaringan jodoh tersebut ya kita bisa melihat tadi ceramah Master juga menjelaskan, dan dari awal yang mereka sangat trauma ya dengan orang-orang kulit putih ya, termasuk kita dari Asia juga kulit putih, ya mereka tidak percaya, tetapi mereka dengan isen sosial dengan tubuh ya gerak-gerik mereka, tindak tanduk mereka, sehingga meyakinkan mereka bahwa mereka benar-benar memberi tanpa pamrih. Dan disitulah terbangkitkan hati-hati orang-orang lokal, yaitu relawan-relawan Mutiara Hitam ya. Oke, next kita lihat poin berikut yang keenam. Pada saat itu konflik warga berkulit hitam dan putih sedang terjadi di Afrika Selatan. Suatu hari menerima panggilan telepon dari Tuan Huang. Saya ingat saat itu ya, dia berkata, "Master, saya ingin menutup pabrik di Afrika Selatan, berpikir untuk kembali ke Taiwan." Saya bertanya kepadanya, "Mengapa kalian pergi ke Afrika Selatan?" Dia menjawab, "Upah di Afrika Selatan murah." Saya berkata, "Benar, upah di Afrika Selatan murah, memanfaatkan sumber daya setempat dan memperoleh keuntungan di sana, tetapi warga setempat tetap miskin. Ingatlah di mana bumi kita berpijak, di sanalah langit dijunjung. Seandainya kalian bersumbangsi dengan cita kasih untuk membantu warga setempat, ketika bersumbangsi dengan cita kasih dan membawa manfaat, semestinya memungkinkan memperoleh rasa syukur dari warga setempat. Lewat telepon ini, dia berkata pada saya telah mengerti. Saya paham maksud Master, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dia dan para pengusaha Taiwan menenangkan hati mereka dan mulai merencanakan bagaimana membantu orang. Setelah membangkitkan tekad, mereka sangat tekun, bersemangat, dan tidak takut bahaya, sangat berani, tekun, dan bersemangat. Ya, ini juga pernah terjadi di kita di Indonesia ya saat rusuh. Nah, para pengusaha ataupun ketua-ketua kepengurusan ya inti ya Helsin kita ya juga mendapat pesan cita kasih ya, di mana bumi kita berpijak, di sanalah langit dijunjung. Nah, dengan cita kasih dapat menjauhkan kebencian. Nah, ini juga ya, 用爱化解仇恨. Ya, ini beberapa kata saja para pengusaha-pengusaha ataupun pengurus-pengurus inti ya, ataupun dari Helsin kita ya, langsung mengerti, paham maksud Master, dan tahu apa yang harus dilakukan. Sebenarnya Master berpesan dengan sebuah kalimat yang singkat tetapi maknanya yang sangat luar, dan maknanya juga tak terbatas ya, sesing-sicik. Nah, ini yang kita dapat. Oke, next kita lihat poin berikut. Pada tahun itu mulailah orang kulit hitam dan orang kulit putih bersyukur kepada Seci. Maka orang kulit hitam dan putih semua mengatakan, kami ingin mengadakan acara doa syukur. Relawan Seci mulai menyampaikan, orang kulit hitam yang berpendidikan tidak banyak dan berketerampilan juga sangat sedikit. Harapan kami adalah bagaimana bisa melatih mereka dalam kerajinan tangan atau sedikit keterampilan agar bisa mencari nafkah. Ada orang kulit putih mengangkat tangan dan sampaikan, saya dapat mengerjakan listrik dan air. Saya dapat mengajar mereka ilmu listrik dan air. Ada juga yang mengatakan, saya bisa memotong rambut. Saya dapat mengajari mereka memotong rambut. Para orang kulit putih mulai bertekad untuk mewariskan ilmu. Insan Seci berpikir,
karena di sana ada banyak pengusaha Taiwan dan pada umumnya bergerak di bidang industri tekstil, kemudian mengatakan kami bersedia membangun pabrik untuk mereka. Mereka bisa merasakan cinta kasih Ceci. Sejak saat itulah benih cinta kasih kita mulai tersebar di Afrika Selatan. Nah, kita bisa lihat tadi di ceramah Master ya, banyak penjahit, banyak mereka diajarkan untuk menjahit baju, menjahit barang-barang yang bisa dari kain-kain. Ya, mereka juga bisa membuat sebuah pabrik, ya, pabrik dari semangat-semangat benih-benih ya lokal ya, yang memberikan mereka seperti yang kita tahu pepatah lama yang tadi saya sampaikan ya, kita bisa melihat ya dengan bantuan Ceci yang tidak memberikan uang saja, tetapi bukan mencabut penderitaan saja, tetapi juga fuwei sofa. Ya, sofa itu ya bukan kita membabarkan dharma kepada mereka saja, tapi kita memberikan mereka wadah ya, suatu wadah untuk mereka bisa hidup mandiri, memberikan wadah kepada mereka agar mereka bisa hidup disiplin. Nah, inilah berilah kain jangan ikannya, yang seperti pepatah lama ya. Jadi ini kita bisa belajar banyak ya, paku bila ya, mencabut penderitaan agar mereka bisa hidup lebih tenang. Dan fuwei sofa, sofa itu ya kita mengajak mereka ke arah yang benar, mengajak mereka menjadi orang yang baik ya. Ya, inilah dunia suci sedang melakukan di mana-mana ya. Dan sesiung suci ini hanya sampai poin ke-7 ya kalau tidak salah, benar. Oh, masih ada lagi. Sorry. Ya, poin ke-8. Di Afrika Selatan memiliki begitu banyak relawan di sana. Keluar dari lingkungan nyaman dan mulai menjadi relawan. Mereka mulai dapat menerima Dharma suci, praktisi mereka mendidik para sukarelawan ini dengan baik, penuh kesabaran dan ketekunan, dan juga menjelaskan lagi secara sederhana apa yang Master katakan, babarkan. Sehingga setiap kata dari Master maupun kata guru tertanam di hati mereka. Ini semua adalah bibit-bibit suci. Setiap mutiara hitam ini, kisah ini dari awal sangatlah panjang, tetapi memberi saya kehangatan yang luar biasa dan sangat menyenangkan untuk dibicarakan. Saya sangat suka menceritakan kisah mereka. Ada 1 tahun saat mereka kembali, saya berkata pada mereka, kamu hanya ditugaskan di Afrika Selatan. Tetapi sebenarnya ada banyak negara yang lebih menderita dibandingkan Afrika Selatan. Kamu juga harus mengajarkan mereka, kalian harus membantu yang miskin untuk menyadari kekayaan dan kalian punya kekayaan yang kalian punya. Ternyata dalam beberapa tahun ini mereka mengunjungi Lesotho, Zimbabwe, Swaziland, Mozambik, dan lainnya. Mereka sudah mulai untuk memperluas ke tempat-tempat ini seperti Mozambik, karena mereka sangat luas mencari sebagian relawan, menyewa tanah orang, menanam sayur, hidup mandiri, menggunakan tenaga sendiri, dan untuk menjaga yang sebatang kara, orang sakit, penderitaan AIDS, anak yatim AIDS, dan lain-lain. Mereka menjaganya dengan senang hati. Inilah harta kekayaan batin. Saya Oh ya, izin informasi ya, Karen, saya sempat baca semuanya atau saya sempat baca ya semuanya ya poin tadi. Iya, iya. Oke, jadi tertekan. Ya, kita tahu ya bahwa tadi Master berceramah ya bahwa dia sangat senang sekali saat menceritakan kisah-kisah ya mutiara hitam karena mereka memiliki benih-benih lokal yang sangat banyak dan mereka sangat polos ya apa yang Master katakan dan mereka merasakan ajaran Dharma. Ajaran Dharma ini sangat realistis ya dan juga dapat menghormati hak asasi manusia, juga dapat menghormati hak perempuan. Karena kondisi di sana kita tahu ya, mereka sudah mendapat penderitaan dari luar dan di dalam rumah mereka juga mendapat penderitaan.
mereka dilihat suami-suami mereka juga meremehkan ya kaum wanita. Jadi mereka boleh dikatakan sangat penuh ya, hati mereka juga sangat penuh dengan kebencian, kemarahan. Nah, akan tetapi sekarang mereka sudah mendapatkan dharma, air dharma yang menyucikan batin mereka. Sekarang mereka bukan hanya sendiri tahu saja, tetapi mereka juga mendengar kata-kata Master untuk membantu kota-kota atau negara-negara lain yang lebih menderita. Ini bisa kita lihat dan kita juga ikut ya sukacita melihat tindak tanduk atau gerakan-gerakan dari Mutiara Hitam ini ya, luar biasa. Cảm ơn sư兄sư姐 semuanya. Mungkin kita lanjut ke sesi sharing. Apakah sư兄sư姐ada dapat kesan-kesan mengenai kisah Thailand Utara ya, Taipei ya, Taikuo de Beifang ya. Kita tadi juga Master bilang Taipei, saya sedikit tapi baca Thailand Utara, terpikir ya utara itu Bei ya. Jadi Taipei ya, Taikuo de Beifang. Nah, di Thailand Utara dan di Afrika Selatan inilah jaringan-jaringan jodoh, dan mungkin Sesiong Suci juga bisa ya sharing ya, Sesiong Suci yang dari Indonesia kita juga banyak ya jaringan jodoh kita di Palu, di Aceh, dan di mana-mana ya. Kita boleh sharing juga bersama di sini, dan boleh juga kita mengangkat ya poin-poin penting yang kita dapat dari riwayat suci bagian ke-33 ini. Kan Sesiong Suci, silakan. Ada yang ingin berbagi? Boleh raise hand atau langsung unmute. Ya, Hui Suci ada tambahan sebelum kita menunggu. Ya, Sambil menunggu ya. ya. Suci Hari ini raise hand. ya memang ya ada yang resen nggak ya? Belum Sambil, ada ya. sambil ngobrol saja kita Iya, ya. menunggu Sesiong Suci Memang raise hand. Langsung saja ya Sesiong Suci, langsung unmute, langsung. Amitofo, Ya, kan Sang Puspa Hảo Sư Chị Suci. Sư Saya Chị sedang Yaman, berpikir Quý vị Suci Sư Chị, juga. Chào An ya. Sư兄Sư Chị Man, cảm ơn Sang dan cảm ơn Sư兄Sư Chị Man. Sebenarnya kalau dilihat dari riwayat suci ya, Puspa merasakan jalinan jodoh master ini benar-benar kita bilang sangat menakjubkan ya. Karena kita pikir ya seorang guru hanya di Taiwan, tapi kenapa bisa sampai ke seluruh dunia? Kadang-kadang kita bilang jalinan jodoh ini memang kadang-kadang kalau kita pikir semuanya renungkan ya sesuatu yang sangat benar-benar tidak gampang ya, sedangkan kita punya tempat aja menjalin jodoh dengan yang sekitar kita aja sangat sulit ya, apalagi ini master bisa sampai ke seluruh dunia ya. Inilah yang Puspa merasakan jalinan jodoh ini mungkin yang sudah kita pahami ya, master bilang bukan hanya di dalam kehidupan ini, sebenarnya sudah di dalam kehidupan yang berkalpa-kalpa kapan kita tidak tahu. Tapi setelah kita mendengarkan dharma dari master, sebenarnya kita sendiri juga harus mulai ya menjalin jodoh baik dengan semuanya ya. Kita bilang baik sesama manusia, sesama makhluk yang lain ya. Jadi inilah karena kita tahu kehidupan mereka berikutnya apakah mereka tetap sebagai makhluk yang kecil? Itu tidak mungkin juga ya, itu belum pasti ya. Tapi yang kita sudah memahami akan hukum sebab akibat ini, kita dapat menjalin jodoh sehingga di setiap manapun kita akan melangkah, kita sudah mendapatkan jodoh-jodoh yang baik. Itulah ingin yang baik ya. Soalnya ini sangat penting ya, seperti yang Master bilang, seorang Buddha ingin mencapai kebudaan, dia harus menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk juga. Jadi kita lihat bagaimana Sang Buddha menjalin jodoh yang begitu banyak dengan semua makhluk ya, sehingga dia bisa mencapai kebudaan. Jadi di sini kita lihat dari guru kita juga, karena Puspa selalu renungkan, memang guru kita adalah mungkin juga Buddha yang kembali ke dunia ini yang lagi membimbing kita kembali. Karena kita lihat kadang-kadang tidak gimana ya, kadang-kadang kita tidak kepikir seperti mungkin dari Sesiong Sejeman. Kadang-kadang saya suka renung 2014 kita mendengarkan Singfas yang itu belum lewat online. Tapi karena adanya sesuatu yang mateng kayak COVID itu membuat kita semuanya dapat mendengarkan Singfas yang ini. Jadi ini pun jalinan jodoh yang udah mateng harus di kondisi yang benar-benar kita bilang pas terkondisi ya, di kondisi yang COVID itu semua tidak bisa keluar, semuanya mendengarkan Dharma gitu ya. Jadi inilah kita merasakan sangat bersyukur karena ada kondisi ini pun kita harus kembali bahwa memahami kenapa bisa terkondisi dalam kondisi COVID, kita baru bisa mendengarkan Dharma.
Nah, ini juga kita harus pahami. Tapi kita harus dengan genggam setiap kesempatan, di mana ada dharma kita dapat mendengarkan dan kita juga mempraktekkan. Karena kita tahu dimanapun semuanya ada dharma ya, baik dharma yang baik dan tidak baik adalah untuk pelatihan diri kita. Seperti kita lihat yang selalu Master ceritakan hari ini ya, seperti kondisi-kondisi ya yang di Afrika, mereka memang itu sangat susah sekali ya, kita bilang dalam kondisi yang sangat sulit ya. Mereka untuk makan juga susah, mungkin dari Song Sejiman pernah lihat ya yang anak-anak yang suka busung lapar, perutnya gede-gede itu ya. Terus kadang-kadang berpikir ya, kok bisa sampai itu begitu banyaknya ya yang kondisinya memang mereka kelaparan. Orang tua mereka kondisinya kita lihat baik-baik, tapi kenapa anaknya semuanya begitu gitu ya. Jadi ini juga terkondisi ya di dalam kondisi kita bilang, mau bilang di alam apa, kita mungkin semuanya juga mulai memahami ya. Jadi disinilah kita merasakan sangat kangen ya kepada guru kita yang begitu welas asih bijaksana, bisa melihat kondisi-kondisi itu, bagaimana merubah kondisi yang di alam neraka bisa menjadi alam surga ya, kita bilang alam yang suci ya. Jadi kita bisa melihat mereka yang begitu sangat-sangat kita bilang polos ya, mungkin Sejong Sejimen ada melihat bagaimana pementasan sutra mereka ya, bagaimana mereka sudah menganggap alam ini ya, dimanapun semuanya adalah tempat mereka bisa melatih diri, tempat mereka bisa tinggal, tempat adalah wihara mereka, aula cingse mereka, rumah batin mereka. Kita lihat di bawah pohon juga rumah batin mereka. Jadi inilah yang kita merasakan sangat-sangat kantong ya. Sedangkan kita memiliki aula yang begitu besar aja, kadang-kadang kita masih sulit ya untuk benar-benar melatih diri. Sedangkan mereka memiliki kondisi-kondisi begitu, mereka dengan benar-benar ya kondisi yang kita bilang batin yang sangat jernih, mereka belajar ya bagaimana mencerna dharma dan Hilang. Mana ya? Suara Puspa saja hilang. Iya, putus ya lainnya. makan berapa kali aja kita masih merasa tidak cukup, tidak puas ya. Sedangkan kita lihat dari mereka itu benar-benar mereka sangat kangen ya. Apapun yang mereka dapat mereka sudah merasa bersyukur. Jadi disinilah kita mungkin harus selalu belajar merasakan syukur-syukur, apapun yang kita miliki kita sudah harus syukuri, kita harus benar-benar pergunakan sebaik mungkin. Jadi kayaknya lain Puspa Sejek kurang jalinannya apa? Lainnya kurang apa ya, putus ya. Ya, saya ruang ini saya mau sambung ya. Sorry terputus signalnya hilang. Amitopo. Ini pun nggak gampang ya, kan lo, kan lo Suciman. Jadi inilah yang kita rasakan ya, kita sama-sama harus hidup sederhana. Apapun yang kita miliki, kita harus merasa bersyukur, kita pergunakan sebaik mungkin. Apalagi hari ini Cui ya, kalau bisa semuanya kita bervegetarian, menjalinlah jodoh yang baik dengan semua makhluk. Kan ya Suciman, kan Hui Suci, kan si Sylvia. Ya. Puspa saja ya, Puspa saja juga sangat aktif di Palu ya. Dan sekarang Palu mungkin boleh sharing sedikit ya. Sekarang Palu sudah di tahap apa? Mungkin mendidik mereka di bagian apa saja? Ya, kalau untuk Palu memang kita sudah mengajak mereka untuk donor darah ya, mereka lakukan donor darah. Jadi sekarang masuknya ke pelestarian lingkungan. Jadi kita memang waktu yang terakhir kali pergi, jadi dari ada satu kita punya Susyong Jeffrey, dia juga memberikan kita satu ruko ya untuk tempat kita bilang depo. Jadi untuk dijadikan depo. Jadi karena kondisi tempat itu memang sekarang masih penuh dengan barang, mereka mulai lagi keluarkan. Jadi setelah mereka keluarkan itu yang akan kita menjadikan titik depo ya untuk mereka di sana. Jadi sekarang mereka juga mulai belajar ya, kita bilang memang tidak mudah. Kita bilang tidak mudah loh Sejong Sejimen. Kita bilang karena kondisi-kondisi yang kita pahami ya, sebenarnya kondisi di sana kebanyakan mereka berpikir begini. Kalau saya diajak donor darah, pasti saya akan mendapatkan sesuatu. Yang satu lagi mana lo ada nampak? Kedengaran nggak ya? Kedengaran. Ya. Maksudnya kalau kita mengajak mereka ini yang lain ini
mereka masih menginginkan sesuatu, bahwa saya donor darah berarti saya akan mendapatkan sembako. Jadi dia bukan dengan dengan memahami bahwa kita bersumbangsi, yang kita dapat adalah kita sendiri. Enggak, mereka masih berpikir itu. Jadi memang ini agak sulit ya, waktu donor darah memang kita juga pernah tanya yang bagian PMI ya, dia bilang di sini orang mau donor darah sangat sulit karena mereka ada yang rasa masih takut ya. Jadi waktu kita adakan donor darah, asal bisa dapat 10 orang, mereka sudah sangat bersyukur. Dia bilang, selama ini jarang sekali bisa dapat banyak punya, karena kondisi di sana memang kondisi yang mereka masih, ya kita bilang takut-takut kurang mengerti ya, kurang mengerti ya, kurang paham makanya. Ya, kurang. Jadi ada juga yang memang dari mahasiswa, kadang-kadang kita kan door to door nih, door to door loh. Waktu itu kita 1.500 punya ini, kita door to door. Mahasiswa dia malah kenapa mereka kurang suka tidur malam, jadi otomatis pagi bangun itu mereka dicek itu udah nggak dapet juga. Jadi di sana mereka kebanyakan suka tidur malam-malam ya. Jadi di sini ya kita berusaha semoga mereka di sana juga bisa berjalan lancar, karena bodhisatwa yang kita dapat juga memang berkembangnya satu-satu, nggak bisa banyak juga. Jadi sekarang sih lebih kurang ada 10-an lebih lah gitu Cie. Ya, kan Puspa Suci yang semangat terus ya, dan sudah membimbing mereka di misi pelestarian lingkungan ya. Apakah mereka tertarik dengan misi pelestarian lingkungan sih, Ce? Mereka juga belum memahami, karena kita lihat waktu kita pergi, tapi sekarang kondisi mereka punya wali kota atau apa udah berubah ya. Jadi mereka lebih sudah memahami bahwa sampah-sampah itu yang barang bisa didaur ulang, mereka sudah bisa ambil. Karena saya lihat waktu kita lingkungan ini di paling pojok yang belakang itu mereka sudah bangun, memang dari pemerintah ya, dia bangun satu depo juga. Maksudnya mereka bisa mendaur ulang barang-barang yang bisa mereka pakai kembali. Jadi di sini mereka juga merasakan sangat penting ya, karena kalau enggak mereka biasanya dari rumah-rumah semua baik dan tidak baik dijadiin satu. Jadi sekarang mereka sudah mulai pilah, dan mereka dananya mereka pergunakan untuk mereka punya kondisi di sana juga kan, kadang-kadang harus jaga pelestarian lingkungan, kadang-kadang suka kalau hujan besar kan suka banjir gitu loh. Jadi ini juga yang mereka gunakan kan Cie, kan Puspa Suci ya, bagus ya. Jadi kalau pelestarian lingkungan itu mereka juga bisa terapkan ya, sampah kering, sampah basah. Ya ini juga sangat membantu. Mereka juga mendapatkan pendidikan tentang melindungi, peduli dengan lingkungan dan melindungi bumi juga ya. Kan Puspa Suci atas sharingnya dan kesan-kesan dari riwayat suci ini ya, kan Puspa Suci. Tadi Vivi Liang Suci ada resign, silakan. 感恩上人开始，感恩师姐，感恩惠美dan Sylvia 师姐。Ceramah Master, mendidik murid dengan cinta kasih. Para guru, kepala sekolah, staf di semua sekolah itu, mereka memiliki cinta kasih. Membuat saya tenang, kata Master. Mereka membimbing murid dari TK hingga perguruan tinggi untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Yang diberikan oleh orang tua adalah tubuh dan kehidupan. Kelak mereka akan terjun ke tengah masyarakat serta menghadapi berbagai orang dan hal. Cara memperlakukan orang lain, moralitas dan semangat, semuanya diajarkan di sekolah. Kita harus membimbing murid-murid kita menuju arah yang benar, serta membina moralitas dan rasa syukur mereka. Rasa syukur adalah akar dari moralitas dan semangat. Saya berharap, kata Master, para guru dapat mendidik murid-muridnya dengan cinta kasih, dan ini merupakan tanggung jawab guru. Dan para guru harus memiliki karakter yang baik. Guru merupakan teladan bagi murid. Ini sangat penting. Anak-anak bagaikan selembar kertas sebelum ada tulisan di atasnya. Kertas itu sangat bersih. Dan kata Master lagi, ketika saya tengah berbicara untuk membimbing kalian ke arah yang benar, kalian segera mencatat apa yang saya katakan. Catatan dapat membantu kita mengingat sesuatu. Hendaknya terus mengingat hal-hal yang baik.
pendidikan pun harus diserap ke dalam hati. Dengan pendidikan yang penuh cinta kasih, bisa membangkitkan rasa syukur. Sebagian anak memiliki kebajikan hakiki dan juga didukung oleh lingkungan mereka. Kita memperoleh kesadaran lewat belajar. Demikian kita mempertahankan sifat hakiki yang murni. Dan jangan terpengaruh oleh kondisi luar. Kita harus menyediakan lingkungan yang baik. Dan para guru juga harus menciptakan lingkungan belajar yang baik. Anak-anak usia dini mudah dibimbing. Mereka belum memahami banyak hal. Dan dapat dengan diajarkanlah kebajikan sejati pada mereka. Ini tanggung jawab guru. Guru bagaikan orang tua. Dan juga mereka memiliki hati bodhisatwa. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan kita dapat membagikan metode pengajaran ke seluruh dunia. Asal ada kesatuan tekad, tiada hal yang sulit. Kita dihormati karena memiliki citra yang baik. Untuk meningkatkan citra diri sendiri, harus meningkatkan citra kelompok. Dan peranan setiap orang sangat dibutuhkan. Hendaknya meningkatkan budaya humanis dan moralitas. Saat melihat kita, orang lain dapat membangkitkan rasa hormat. Kita harus menginventarisasi kehidupan sendiri. Dan Master merasa kehidupannya ini benar-benar bernilai. Karena orang-orang mengingat ajaran saya. Dan mereka telah memperbaiki tabiat buruk mereka. Dan pendidikan membawa harapan bagi kehidupan. Para guru mendidik murid-murid yang belum mengerti banyak hal. Semoga mereka menuntut ilmu juga dapat memahami kebenaran sejati. Dan kata Master lagi, setelah mempelajari kebenaran, saya tidak pernah mundur dari tekad awal. Para guru hendaknya menjadi teladan dan mewariskan kebenaran, membina moralitas dan rasa syukur murid-murid dengan mempertahankan tekad awal dan berusaha menginspirasi seluruh dunia. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn Vivi yang Sije, benar ya. Untuk meningkatkan kualitas hidup, memang perlunya meningkatkan budaya humanis ya, membina moralitas dan memberi pendidikan ya, arahan yang benar ya. Jadi memberi pendidikan tentunya kita perlu ya membangun sekolah. Sekolah itu dah harapan ya bagi anak-anak yatim atau anak-anak yang telantar atau miskin ya, atau perlu ya bantuan dari situ ya. Jadi memberi mereka harapan ya. Jadi ada pendidikan tentunya ada harapan. Itulah sangat penting. Nah, apakah Sylvia sejak kita ke kuis ya? Ya, kita lanjut ke kuis saja. Boleh Ya. host tolong kita lanjut ke kuis ya. Question pas yang kuis, cara menjawab sudah tahu ya. Kita langsung saja. Hui Mei Sije, bacakan dulu kuis ya. Silakan. Ya, riwayat suci ya, 33. Ya, oke, riwayat. Oke, riwayat suci berikrar untuk menyucikan hati dan meredam bencana. Cara menjawab, ya seperti biasa yang menjawab kuis, menjawab ketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban 1D, 2A. Ya, kan kita ke slide berikut. Oke. Nah, jalinan jodoh apa yang membuat Seci sampai ke Thailand Utara? A adalah perang di kota Thailand Utara. B, adanya seorang umat Katolik, Nona Ling, memberi informasi mengenai kondisi orang-orang Asia di Thailand Utara yang menyedihkan. C, ada sekelompok anak yatim piatu Asia di Thailand Utara.
D. Dewan Urusan Perantauan Tiongkok datang dan meminta bantuan pada Tzu Chi. Jawaban B, C, dan D benar. Jadi kita ya semuanya cincin ya juga. Karena ceritanya ini pun gampang aja ya. Hari ini gampang kita bisa serap ya. Jadi oke. Kita tutup ya. 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawabannya apa? Ya, jawabannya B, C, dan D ya. Jadi karena ada jalinan jodoh dari Nona Lin ya. Jadi memberi informasi. Jadi hati master sudah ada ya, ingin ya bantuan kepada Thailand Utara ini. Terus ada dari urusan perantauan Tiongkok ya. Jadi datang minta bantuan Tzu Chi, itulah satu jalinan jodoh. Akhirnya sekelompok anak yatim piatu Asia Utara dapat terbantu ya. Oke. Kedua. Ya. Oke. Nah, program pengentasan kemiskinan ditunjukkan untuk mana? Warga yang terkena bencana gempa bumi di Thailand Utara. B. Lansia Thailand Utara. C. Rakyat miskin di Thailand Utara. D. Veteran imigran Tiongkok di Thailand Utara. Semua jawaban salah. Tadi kayaknya pertama saya ada mengatakan ya, mereka adalah siapa ya? Oke, ada lagi, yes, ada yang benar, ada yang tidak ya. Jadi sebenarnya jawabannya adalah D ya. Mereka adalah veteran imigran Tiongkok di Thailand karena peperangan itu ya, jadi peperangan dunia kedua dan peperangan saudara di Tiongkok juga ya. Jadi akhirnya mereka tidak pulang ya. Jadi tetap tinggal di Thailand Utara. Dan disitulah mereka nikah dan melahirkan anak di situ ya. Jadi di Thailand Utara ini, tapi karena mereka bukanlah warga Thailand, jadi tidak memiliki warga apa disebut KTP ya Thailand ya. Jadi mereka hidupnya di gunung ya, pegunungan sana. Jadi hidupnya sangat miskin ya. Jadi akhirnya jalinan jodoh dengan Tzu Chi, mereka terselamat terbebas ya. Ya. Next. Oke, proyek harapan yang dimaksudkan adalah membangun rumah. A. Membangun rumah. B. Membangun jalan. C. Membangun sekolah. D. Membangun perkampungan Tzu Chi. E. Membangun kota pasca gempa. Jawabannya Siwang Gongchen, tadi Master ada menyinggung ya, Siwang Gongchen itu adalah harapan membangun apa? Kayak ada salah ya. Siwang Gongchen di Tzu Chi waktu di Taiwan ya, 921 juga ada bangun sekolah-sekolah untuk di Taiwan ya, 921 waktu gempa bumi. Jawabannya adalah membangun sekolah. Kayaknya banyak salah ya. Siwang Gongchen itu adalah harapan membangun sekolah untuk anak-anak, makanya disebutnya membangun sekolah, proyek harapan. Bahasa Chinese-nya Siwang Gongchen-nya. Oke, kembali ke Sylvia. Cảm ơn. Cảm ơn Huy Sư Trẻ. Soal yang keempat, benih Tzu Chi di Afrika berawal dari A. Lesotho, B. Afrika Selatan, C. Mozambik, D. Zimbabwe, E. Malawi.
Ya, gampang ya. Ini benih suci di Afrika berawal dari mana? Sangat jelas sekali. Oke, kita kasih waktu sebentar lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Dan ya, kita lihat jawabannya. Ya, Afrika Selatan. Oke, soal yang kelima. Jalinan jodoh yang ada antara Suci dengan Thailand Utara maupun Afrika Selatan dapat terjadi karena adanya apa ya? A. Keyakinan pada Buddha, Dharma, dan Sangha. B. Keyakinan pada Suci. C. Sebesit niat yang teguh tidak tergoyahkan daripada relawan suci setempat. D. Relawan suci di Taiwan. E. Semua jawaban benar. Ini juga kita dapat lihat ya, jalinan jodoh dua negara tersebut terjadi karena adanya apa? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Kita close ya. Karena adanya sebersih niat yang teguh ya. Nah, sebuah jalinan jodoh ya, kalau di negara-negara yang kita sudah tiba di sana, apabila tidak ada relawan setempat, maka jalinan jodoh ini masih belum begitu matang ya. Jadi ini sudah matang, sudah ada relawan setempat. Oke, next kita lihat poin ke-6. Soal yang ke-6. Udah ketahuan ya. Jadi semua udah benar juga yang soal ke-6. Siapakah mutiara hitam yang dimaksud oleh Master? Relawan suci bertuan dan lingkaran. Taiwan di Afrika, benih pertama relawan suci di Afrika Selatan. C. Relawan suci di Afrika Selatan. D. Sekelompok wirausahawan dan komite kemerdekaan di Afrika Selatan. E. Relawan lokal suci di Afrika Selatan. Mutiara hitam. Ya. Gampang juga soal ini. 5, 4, 3, 2, 1. Dan ya, mutiara hitam ya. Wei Zhenju. Ya, benar-benar ya, sangat memberikan nama yang indah ya. Mutiara hitam itu mahal ya. Kita tahu kalau asli mutiara hitam. Mutiara putih, mutiara hitam. Ya, oke, kan sesiang saja. Mungkin kita lihat siapa yang menang kuis. Boleh berbagi ya, sharing pengalaman, juga boleh sharing kesan-kesan ataupun poin-poin yang dapat pada hari ini ya. Ada yang mau ditambahkan message ya, selagi kita menunggu tim host untuk menampilkan pemenang kuis. Ya, ini ada resen dari Losi Berry. Silakan Losi Berry saja, silakan. Oh ya, Losi. Ya, CJ. Soal Soal saja. izin mulai CJ. Jadi kan sejaman hari ini tentunya sejaman yang telah membagikan semuanya dan pengalamannya saat bersumbangsi ya. Kan tentunya kepada sejaman moderator hari ini Sylvia Chuwardi Seje dan Hui Mei Seje. Ya. Jadi saya mendapatkan kesan batinnya yaitu nyawa setiap makhluk adalah setara, tetapi manusia belum tersadarkan. Dalam tayangan maupun pesan dalam bentuk tulisan ada. Lalu saya lanjutkan ya. Menenangkan diri mendengar suara hati bumi dan suara hati nurani yang ada di dalam diri setiap manusia. Bertobat atas setiap kesalahan baik yang tak disengaja, tak disadari, maupun sengaja karena ketidaktahuan. Bumi ini tempat semua makhluk hidup bernaung bersama.
di langit yang sama melihat lapangnya isi alam ini, mengasihi dan menghormati langit dan bumi, berikut seisi di dalamnya, menyatu dengan kebenaran alam semesta. Setiap makhluk memiliki cinta kasih yang mampu merangkul seisi alam semesta, berpaling dari kesalahan, mengarahkan kepada kebenaran, melepaskan penderitaan dengan praktek bodhisattva, membawa kebahagiaan yang tanpa membeda-bedakan. Lalu saya mendapatkan kembali dari tayangan Sangren, yaitu berbunyinya seperti ini. Perjalanan bolak-balik yang memakan waktu 15 jam dalam tayangan ada. Nah, ini mendapatkan kesan batin, ini membutuhkan hati yang lapang, yang sukarela dalam bersumbangsi tanpa pamrih demi semua orang, bersama meraih rasa kebahagiaan batin dan melepaskan kerisauan. Dengan pemberian bantuan tadi ada Suciman sudah sampaikan kan ya, baik dari materi seperti pembangunan, perumahan, meratakan jalan, sekolah, pemberian selimut, dan lain-lainnya. Ada pula dengan pikiran, memutarkan otak, berpikir untuk mencapai pemberian pengobatan fisik dan batin apa saja ya yang diperlukan, yang perlu diperhatikan, mengasah, dan memerlukan kebijaksanaan. Nah, tadi di dalam tayangan juga ada disampaikan mengenai memberikan pelatihan, keterampilan-keterampilan, dan penanaman tata krama. Di sini untuk mencapai yang namanya memberikan secercah harapan yang bagaikan cahaya di tengah kegelapan, mengarahkan, membimbing, bagaikan kita semua ini bagaikan menuju tempat yang terang benderang. Tentu tadi dalam tayangan juga ada disampaikan dan Suciman telah sampaikan mengenai di dalamnya dibutuhkan yang namanya seperti ketekunan, kesabaran, kerelaan, semangat, dan keikhlasan di dalam cerminan tindak tanduk, sehingga mendapatkan mencapai yang namanya hati damai, bahagia, harmonis, dan kembali hati yang murni. Dalam Suciman juga sudah uraikan mengenai kembali pada bagaikan hati anak kecil yang polos, ketangguhan bagaikan unta, keberanian bagaikan singa. Lalu yang saya dapatkan kembali yaitu Sangren mengenai permata dharma yang sangat mencerahkan. Memanfaatkan dengan kalimat pesannya yang seperti Suciman sudah uraikan, memanfaatkan sumber daya setempat, tetapi masyarakat tetap miskin. Ini langsung membuat tersadarkan, hanya mementingkan, menguntungkan diri sendiri. Ini jadi merasa langsung diberikan siraman, langsung pencerahan supaya tidak salah. Di dalam tayangan telah disampaikan seperti ini. Bersumbangsilah dengan cinta kasih dan membawa manfaat. Jadi di sini saya mempelajari bahwa dari sebuah benih murni yang berisi cinta kasih, berkesadaran universal yang diberikan oleh Master Cheng Yen ditebarkan kepada para insan suci menjadi tak terhingga, sehingga dalam tayangan ada disampaikan sehingga terwujudlah hati dan cinta kasih yang tulus menyatu, sehingga akhirnya masyarakat setempat dapat terharu, merasakan haru, dan bersama melangkah menuju kekayaan batin. Dan bersama di sini disebutkan mengenai berjalan bersama menapaki jalan bodhisattva,
meleburkan 3 kendaraan dan menjadi kendaraan tunggal. Saya mendapatkan dalam bayangan ada semua itu. Lalu kesan batinnya juga terakhir itu mengenai kata-kata master menyayangi muridnya dan mengambil contoh Afrika untuk menyampaikan kepada semua muridnya di semua negara, yaitu sosok Bodhisattva dunia Afrika yang memberi kesan atas adanya kekuatan batin, di mana semuanya itu kuat-kuat dan menembus batas. Jadi di semua negara juga ada bodhisattva seperti ini. Kan Taja. Rosi Sece bagus ya sharingnya, mendapatkan poin-poin penting dan juga mendapatkan kesan-kesan yang mengena di hati ya. Rosi Sece atas sharingnya. Memang benar sekali ya, kita bisa menyimak, kita bisa merenung ya, kita merenungkan apa yang Master ceramah buat kita bisa link ya, kita sangat bersyukur, kita dapat melihat juga ya, semuanya di dunia suci, kita bisa merenungkan, kita mendapatkan dharma-dharma yang bisa dipraktekkan, yang kita juga mengetahui sebenarnya dari dulu sampai sekarang ya, Master tetap terapkan ketulusan hati, kebenaran hati, dan juga keyakinan hati, dan juga sungguh hati. Nah, ini Chengzhen Jingse yang merupakan ajaran Jingse ya, yang kita bisa melihat mengajak kita semua untuk bersumbangsi tanpa pamrih dan juga harus bersyukur dapat kesempatan untuk memberi. Nah, ini yang kita dapat ya dari master kita, dan juga kita bisa melihat ya Hei Zhenju yang mutiara hitam juga seperti ini ya, mereka setelah mendapatkan dharma, siraman dharma dari master, mereka juga tulus, mereka juga benar hati, dan juga mereka sangat yakin dan juga sungguh hati. Mereka juga setiap kali akan melakukan pelatihan atau apapun, mereka tidak sangat leluasa seperti kita ya, kita memiliki ruang yang sangat nyaman, tapi mereka tidak, tetapi mereka tahu ya bahwa mereka harus ya tubuh ya menerobos keadaan seperti ini dan memupuk kebajikan-kebajikan agar mereka juga bisa mendapatkan kebijaksanaan, dan juga mereka juga bisa terlewat ya, dan mungkin terlahir di negara-negara yang lebih baik ya. Mungkin ini ada ikrar-ikrar ya, saya pernah mendengar sharing-sharing dari mutiara hitam, mereka tahu ya negaranya itu di alam mana ya, mereka juga mengerti ya kan. Sejak atas sharingnya ya, kita selamat kepada para pemenang, Dona Adriani Sejie, Aini Sejie, Lim Susanti Sejie, Herianto Sesiong, Lensen Sejie, Laili Sejie. Nah, kita minta sharing ya, tadi saya melihat di chat ya, Dona Sejie dan Aini Sejie tidak leluasa. Kita lanjut dengan Lim Susanti Sejie, apakah bersedia atau leluasa? Silakan. Lim Susanti tidak sharing. Oke, izin. Ya, Herianto Sesiong, apakah bisa berbagi dengan kita? Ya, dengan sharing kita juga berdana dharma ya, Sesiong, karena 6 paramita kita, yang pertama berdana waktu, berdana semangat, berdana semuanya ya, termasuk dengan kita sharing ya, kita juga berdana dharma. Boleh Sesiong, Herianto Sesiong, apakah bersedia, leluasa? Bila tidak apa-apa ya, Sesiong, mungkin belum ada tulis di sini ya, Herianto Sesiong. Oke, Lensen Sejie, apakah ingin berbagi? Apakah mau berbagi dengan kita di pagi hari ini? Lensen Sejie. Coba Laili Sejie. Ya, oke, Laili Sejie. Ada. Laili Sejie. Masih di Jakarta atau Medan? Kayaknya udah pulang kan. Tapi nggak tahu. Laili Sejie, silakan. Boleh Sesiong Sejie, semuanya juga boleh
berbagi ya, karena kita melihat jalinan jodoh di Afrika. Memang saya juga sangat suka mendengar ya kisah menarik di Afrika. Kita belajar, mereka tidak boleh katakan masih belum begitu penuh berkah ya, belum begitu penuh berkah karena kondisi keadaan juga, tetapi mereka juga bisa menerima segalanya dengan hati yang tenang dan sukacita. Dan juga mereka sejak COVID ya, mereka melihat ya, mereka sangat polos dan sangat sayang, sangat cinta sekali dengan Master. Makanya Master juga bisa merasakan dari jauh ya, walaupun jaraknya dengan Hualien ya, Afrika Selatan sangat jauh, tapi hati mereka sangat dekat dengan Master. Ya, jadi mereka mendengar Master himbau menggalakkan vegetarian dan juga mengajak ya jadi mereka juga menambahkan di sila ke-11 yaitu bervegetarian. Nah, ini juga lihat kepolosan mereka ya. Mereka tahu ya apa dari maksud dan tujuan Master untuk menggalakkan vegetarian, yaitu melindungi bumi kita juga ya. Salah satu yang paling cepat yaitu dengan bervegetarian. Kita memiliki misi pelestarian lingkungan, kita bisa mengajak semua orang untuk melakukan daur ulang, dan juga kita bisa mendaulang batin kita juga di dunia suci, dan kita juga bisa melindungi bumi dengan bervegetarian. Jadi mereka menambahkan di sila ke-11. Master juga merasa ini sangat lucu dan polos sekali. Master sangat senang sekali mendengar mereka saat sharing bertambahnya satu sila ya, bervegetarian. Padahal di sila pertama kita sudah tahu jangan membunuh ya, tetapi jangan membunuh itu sangat luas. Jadi mereka menekankan lagi bervegetarian di sila ke-11. Luar biasa ya, Sejong Suci. Oke, Husan Sejong, silakan. Ya, selamat pagi Sejong Suci. Salam sehat, bahagia. Tadi saya mendengarkan sharing-sharing ya, itu cukup luar biasa ya, menyentuh hati ya, tapi menambah semangat juga. Saya hanya sharing aja, memang dari cerita ya, apa yang diceritakan di Afrika Selatan, ya itulah saya merasa ya, di diri saya maupun di Sejong Suci para senior, dari ketulusan lah ada kekuatan. Dari kekuatan itu timbul tindakan nyata gitu. Nah, dari tindakan nyata itu akhirnya menyebar. Dari ketulusan ada kekuatan, dari ketulusan ada kesadaran. Jadi memang kekuatan daripada ketulusan itu bisa berdana ya, luar biasa ya kekuatannya ya, ketulusan ya. Entah ketulusan melihat penderitaan, pada akhirnya ada kekuatan besar ya. Dari ketulusan itu pokoknya banyak kekuatan lah. Apalagi ada tindakan gitu. Ada perbuatan nyata. Nah, saya lihat ya dari Seci sampai bisa sekarang ini lahir karena ada ketulusan ya. Makanya sekarang menjadi kuat dan mengakar. Kita termasuk orang-orang yang beruntung ya. Kita tinggal menguatkan diri kita lagi gitu. Menyadarkan diri kita lagi. Memang masing-masing semua ada butuh proses ya. Ada yang mungkin 1 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun. Nah, di Seci sendiri juga saya lihat itu sumber pengetahuan ya, nyata, dan memang banyak yang orang rasakan luar biasa ya. Banyak perkembangan ya, termasuk saya dari kehidupan kita sehari-hari ya. Yang namanya apalagi pendidikan anak-anak ya yang masih polos ya. Itu saya lihat di Indonesia sendiri, saya lihat kan udah mulai ada sekolah ya, pengembangan cinta kasih.
Itu saya lihat tata krama ini itu memang luar biasa. Saya lihat sendiri anak kecil rasa hormat itu ya, pakai kos apa saya kemarin waktu itu lihat di Cingse ya, itu anak sekolah pakaiin kos kaki ya, orang tua ya, itu saya terharu sekali. Kadang ya mungkin saya berharap mudah-mudahan memacu semangat ya untuk di setiap seci di Indonesia, khususnya sekolah-sekolah seci, mudah-mudahan bisa berkembang ya. Begitu juga keluarga kita ya yang kecil-kecil, kita sering latih ataupun sering kita ajak ke sekolah minggu atau ke sekolah ini, kita supaya generasi kita yang akan datang lebih banyak pengetahuan ya, ataupun kita sering banyak sosialisasi ya. Itu aja sih, supaya kita terus ada regenerasi yang enggak, dari regenerasi ini bisa tumbuh tunas-tunas yang punya kesadaran yang bagus. Itu aja sih Kang En. Ya, Kang En, Sesiong, benar ya, kita melihat ketulusan itu merupakan kekuatan yang sangat luar biasa. Sudah kita bisa melihat juga di Indonesia ya, seperti tadi Puspa Secie ya, dari jarak dari Jakarta ke Palu juga tidak dekat ya, tapi karena ketulusan hati dari Puspa Secie juga merupakan kekuatannya bisa dengan sabar membimbing daerah-daerah di Palu dan orang-orang di sekitar. Dan juga kita bisa melihat juga ya, di Medan juga ada Sucheng Sesiong yang semangat juga di Aceh ya, menjadi pemerhati di Aceh dan juga sangat semangat untuk memberikan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan di Aceh ya, Kuala Simpang. Dan juga kita ada di sini juga Johar Sesiong yang menjadi pemerhati di Tanjung Balai. Setiap ada kegiatan juga sampai ke Tanjung Balai juga memakan waktu beberapa jam juga ya. Jadi inilah ya, ini contoh-contoh yang tidak saya sebutkan semua ya, karena yang saya sampaikan, nah ini tentang ketulusan. Karena adanya ketulusan, maka Sesiong Secie juga benar-benar ya demi apa? Yaitu demi semua orang ya. Ini sungguh luar biasa ya, karena kita mendapatkan ajaran Master dan ajaran Cingse yang diutamakan ketulusan hati. Ya kan, atas sharingnya Hussein Sesiong yang mendapatkan poin-poin yang penting juga dan juga sangat ya berkesan ya. Kan atas sharingnya. Mungkin ada lagi sebelum kita tutup ya. Ini masih ada 5 menit. Apakah oke? Ong Ji Wei Sesiong, silakan. Iya, pagi Secie. Pagi Sesiong Secie, Kang En, kepada Master yang selalu membimbing kita. Ya, senang sekali ya mendengar sharing-sharing dari Sesiong Secie. Jadi saya tadi mendengar tentang sharing ketulusan hati ya Secie. Ya memang kalau kita bicara tentang ketulusan hati ya, apalagi dengan hari ini topiknya berikrar untuk mensucikan hati dan meredam bencana. Maka kalau kita bicara mengenai hati, maka ada dikatakan adalah satu hati. Satu hati itu apa? Yang menurut yang saya tahu ya, sesungguhnya mohon maaf kalau salah, satu hati itu adalah hati yang tulus. Hati yang tulus itu apa maksudnya tadi? Hati yang tulus ya, berarti hati yang tulus itu berarti yang saya tahu itu hati yang melakukan sesuatu dengan ikhlas dan tanpa pamrih, atau suka dikatakan hati yang tulus itulah adalah hati yang melakukan sesuatu demi satu ikrar, demi satu tekad, yaitu demi semua makhluk. Jadi apabila kita memiliki hati yang tulus, yang melakukan sesuatu itu demi semua makhluk, maka dengan demikian hati kita akan lambat laut bisa menjadi hati yang lebih baik ya, dengan yang selalu terjaga dengan baik pikiran dan hati kita. Cảm ơn Sesiong Secie. Cảm ơn Secie. Cảm ơn Iwei Sesiong. Sesiong. Ini ya, satu hati ya. Jadi hati yang paling tulus ya. Sebenarnya kita
sendiri, setiap orang juga memiliki hati. Satu hati ini itu forcing ya. Jadi Master juga tadi dari awal juga mengajari kita ya. Jadi nyawa semua makhluk hidup itu adalah setara adanya ya. Namun manusia di awam ya diliputi oleh ketidaktahuan ya. Juga tadi Sylvia juga ada bilang ya kekotoran batin. Jadi makanya diliputi oleh kekotoran batin, makanya tidak dapat tersadar ya. Maka sering tidak melukai makhluk hidup ya yang tidak bersalah. Makanya seperti peperangan ya. Sampai dunia sekarang yang zaman sekarang yang teknologi itu begitu modern ya, masih banyak negara masih dalam peperangan ya. Jadi yang merugikan adalah makhluk manusia sendiri ya, bukan hanya orang tua tapi anak kecil juga ya. Jadi sangat mensedihkan ya. Jadi Master ingin ya menghimbau ya. Jadi kita harus perlu ya menyucikan dunia ya, atau menyucikan hati manusia. Jadi mengharapkan ya setiap orang dapat menyerap ya ajaran Buddha ya. Ajaran Buddha itu aidamanya bisa menyuci dan kotoran batin dan bisa tersadarkan ya. Jadi bisa melihat kebenaran dan apa yang benar dan arahan yang benar. Ya, ya benar Kak Hui Mei Sejie ya sudah melengkapi lagi sharing tadi dari Ong Ji Wei Sesiong. Ya kita tahu ya visi dari Master menjernihkan hati manusia yaitu dengan 4 ikrar ya, dengan ketulusan hati berikrar menolong semua makhluk hidup, dengan kebenaran hati berikrar untuk menghapus kerisauan. Jadi apabila kerisauan kita sudah terhapus ya, maka hati kita juga terjernihkan, maka tidak akan terjadi peperangan-peperangan, tidak ada kekotoran batin. Dan yang ketiga, ikrar yang ketiga yaitu dengan keyakinan hati kita menyerap dharma. Nah, setelah kita ada dharma, maka kita akan ada metode-metode terampil yang bisa kita membawa, membimbing ya orang-orang sekitar, yaitu yu fo fa cai yu ban fa ya, kita selalu tahu ya yu sang ren de fa de ban fa, ini juga ya ban fa ya bahasa Hokkien ya. Setelah kita ada dharma maka kita tahu ya bagaimana cara membimbing. Dan keempat, dan dengan sungguh hati kita akan berjalan ya menuju menuju kebudayaan. Ini tidak gampang, tapi Master selalu meyakinkan kita nansing. Jadi ini visi yang pertama saja kita sudah mendapatkan 4 ikrar agung ini ya, kita bisa melakukan dengan sungguh hati. Kita harus ya melakukan dengan sungguh hati. Dan yang kedua ya visinya itu masyarakat harmonis ya, dengan seuliangsin, kita dengan cinta kasih, belas kasih dan sukacita dan keseimbangan batin. Dengan cinta kasih belas asih kita turun ke masyarakat, kita menolong orang-orang yang membutuhkan kita. Nah disitulah maka masyarakat akan melihat dan akan mengikuti, dan semakin banyak orang baik maka dunia maka akan menjadi aman sentosa ya di sekitar kita. Kita juga bisa melihat ya, semoga Indonesia juga ya semakin banyak relawan suci, maka ya Indonesia akan menjadi lebih aman sentosa. Dan juga yang ketiga, otomatis setelah ada 4 ikrar dan 4 sifat luhur ini, maka dunia akan bebas dari bencana. Inilah visi-visi Master yang saya dapat ya dari ajaran Dharma yang kita setiap hari mendengar dan kita setiap hari berusaha mempraktekkan sesuai ajaran. Karena Sesiong Sejie semuanya, mari kita memberi kita bahasa kosakata ya, kosakata dari Syokusa, silakan. 感恩师公上人开示，感恩师故事博金丝妙莲华熏法香与会。Kosakata熏法香 Riwayat Suci bagian 33慈济的故事33立愿静心
Mi Ping Zai Huo berikrar untuk menyucikan hati dan meredam bencana. Mi Ping Zai Huo meredam bencana. Mao Yi Zu Zhi organisasi perdagangan. Min Chen Ling Xiu pemimpin Persatuan Nasional untuk Demokrasi. Ruan Jin tahanan rumah. Wang San Suu Kyi Aung San Suu Kyi Huo Shi bebas dari penjara. Qian Xian garis depan. Luo Ji tempat tinggal permanen. Li Xiang Beijing meninggalkan kampung halaman. Nanmin Chun kampung imigran. Fu Kun pengentasan kemiskinan. Hu Ji akta keluarga, kartu keluarga. Fu Tao penyuluhan. Lao Ping purnawirawan. Shou Suo tempat penampungan. Mei Puaplum Kai Ken reklamasi. Chu Chun menyimpan. Yan mengasinkan. Qiang Jie penjarahan. Zhiyue Xuexiao sekolah kejuruan. Jieru intervensi. Qia penindasan. Aizhibing penyakit AIDS. Hei Bai Jiu penyelamatan hitam putih. 感恩师姑师伯，早上好。 Kangen Syahpusat telah membacakan kosakata. Ya, saya mengutip kata perundungan Master. Dengan hati yang tulus, bersumbangsi demi masyarakat, dan berusaha sesuai kemampuan diri, pahalanya tentu akan sangat besar. Ya, kita memang tidak menuntut ya apa-apa dengan ketulusan hati kita, tetapi tanpa kita sadar ya kita mendapatkan jalan-jalan atau tanpa rintangan dalam melakukan segalanya. Kangen Sesiong Sejie, kangen atas sharingnya, dan juga Sesiong Sejie yang sudah tim Simfasia yang sudah bersama kita ya, dan juga para peserta. Mari kita memberi penghormatan kepada Mas Buddha. Sesiong Sejie, 大家请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行三问讯礼问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，感恩大祝福大家，家，感恩慧美师姐，感恩美师姐，感恩感恩耶西师姐，感恩罗西师姐，感恩师姐semua. 感恩Puspa师姐，semuanya，感恩。 Kangen semuanya. Sunshine.
无